Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Husni, wah, udah di Mesir lagi nih. Sampai Mesir kapan waktu itu ya? Alhamdulillah. Ana sampai Mesir tanggal 22 Tanggal siang, siang 22 Mei waktu. ya. Dua Berarti Mei. 10 hari ya, kurang lebih setelah Lebaran ya. Mm-mm. Kembali gitu Habis kan. Lebaran nggak ketemu dulu kita nih. Iya. Gara-gara ini Kang Husni nggak ketemu. Ya Rob. Ini ini bukti paket masih ada di tangan aneh nih. Paket Wah, untuk ente karena ini kemarin tulisannya penerima Ustadz Husni Mesir, Ustadz Idan. Nah, ini kemarin agak sedikit nyasar, jadi karena ini kemarin tidak diterima dengan baik oleh orang yang tepat, akibatnya ente nggak jadi mampir. Nggak apa-apa, tapi setidaknya di Zoom kita bisa bersua nih. Iya nggak? ya Rob. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ente tambah cabi sama tambah ganteng kayak ini. Iya dong. Kang, Nggak mau gimana kalah sama kabar? kiainya. Gimana kabar teman-teman TKN Mesir nih? Alhamdulillah sehat semuanya. Anda juga sehat. Alhamdulillah. Mm-mm. Bagaimana kasus COVID di sana? Di Indonesia kan lagi naik lagi nih. Di sana bagaimana? Di Mesir, Mm. khususnya di Kairo. Kalau di sini kasus COVID, kalau Kairo khususnya sepi-sepi aja sih masalah COVID nih. Jadi kalau ada yang mau kunjungan ke Mesir, insya Allah aman-aman aja. Bahkan masuk Mesir besoknya langsung pulang. Jadi di sini nggak ada karantina. Walaupun Oh, Ana nih, ibarat kemarin tanggal 22 nyampe Mesir, tanggal 23 Ana balik lagi ke Indo. Oke, boleh-boleh aja. oh, nggak ada karantina di Nggak Mesir ada ya? masalah. Dan visanya bisa on Nggak ada. arrival juga ya? Mm-mm. Bisa on arrival, jadi Bisa maksudnya on beli arrival. ambilnya di sana ketika mendarat di Kairo gitu ya? Bisa. Oh, oke oke. Nih Kang, boleh dong sharing. Kalau Boleh, boleh. kalau beberapa bulan lalu dengan Ustadz Iqbal, nah sekarang dengan langsung Ketua LDTKN Mesir, Al Mukarrom Al Ustadz Husni Muhammad Husni Wah, Abdul Aziz. Nah, namanya nih, luar biasa. waduh. Apa nih sekarang yang lagi digarap teman-teman TKN Mesir nih Kang? Yang lagi digarap banyak sebenarnya, Kiai. Tapi alhamdulillah nih sampai saat ini yang istilahnya lagi kita gencar-gencarnya kejar program ke depan ini, kita punya dua program besar Oke, apa tuh? yang istilahnya jadi cita-cita bersama lah. Pertama nih, alhamdulillah semenjak kemarin kita udah resmi jadi ELD, kita Mm-mm. langsung buat program stimulasi program yang lama yang dulu kita punya program wakaf sekretariat tetap LDTKN Hmm, Mesir oke oke. gitu. Ini yang paling lagi kita Hype hype lagi gaungkan hype. lah yang uh, uh, kalau Emang yang kedua nih kita deket-deket kurban kan. Nah ini nih kita oh pengen iya, kurban. betul betul betul. Nah, itu kalau untuk sekretariat LDTGN itu maksudnya tetap, maksudnya itu permanen kita beli atau gimana? Ya permanen kita beli. Kalau bahasa sini disebutnya tamlik. Tamlik itu artinya kita punya hak kepemilikan bangunan, juga tanah tentunya. Yang jadi kedepannya ini jadi milik aset, jadi asetnya LDTKN pusat di Allah Surialaya. Allah. Hmm. Oke oke, penting sih memang Mohon karena doanya Tad. insya Allah doa sama donasi kali ya. Itu jangan lupa. Ah, ntar Iwan TKN nih, Iwan TKN yang nonton, mudah-mudahan bisa banyak terlibat karena Ya Rob. 2020 kita ke sana itu teman-teman TKN Mesir itu seingat saya itu baru saja pindah sekret yang temporer ya dari Ah, nyawa satu apa di apartemen gitu kan diisi berapa orang kita pindah akhirnya di sini difasilitasi dengan wifi segala macam muncullah banyak juga kader-kader lain pada ngumpul. Nah sekarang kita ingin masuk punya cita-cita ada sekretariat tetap. Rencananya di mana nih, Sat? kita udah survei 3 tempat, ada distrik 10 atau Haira Ashir, ada distrik 7
Mm-mm. atau Hayu Sabi. Ada Mm-mm. satu lagi kemarin kita dapat tempat yang strategis karena ada pembangunan besar-besaran kan di daerah utara Mesir sana. Itu Haitasi. Haitasi itu distrik 9. Mm-mm. Nah, kalau di distrik 9 ini ditambah lebih strategis lagi disebabkan di sana ada PCIM Muhammadiyah. Jadi bisa jadi daerah Haitasi ini kedepannya poros organisasi mahasiswa Oke. mahasiswa di Mesir tuh poros organisasinya akan di sana gitu. Oke. Jadi teman-teman Muhammadiyah di sana juga ya? Di distrik berapa tuh? 9 Ya, ya? distrik 9. Dari 9. Oke. Itu lokasinya eh, jauh nggak dari pusat? Maksudnya ya pusat aktivitas teman-teman kan di Al Azhar di kampus ya. Jauh nggak tuh distrik 9? Itu sekitar kita punya waktu 15 menit lah kalau dari sana ke kampus. Jadi kalau pakai muasalat, pakai mikrobus atau pakai trempo, Oke, itu oke. sekitar 15 menitan. Tapi alhamdulillah kan, ada kabar gembira untuk kita semua nih. Apa nih? TKN sekarang udah punya motor dakwah. TKN Mesir. Oh iya, kemarin bikin ini ya fundraising Iya. wakaf motor untuk Wirawiri ya. Mm-mm. Wah, Masya Allah, luar biasa nih. Kang, untuk sekretariat itu rencananya ngambil luas berapa emang tuh? Luas. Sekarang ini alhamdulillah kemarin kan kita yang pertama kali ketemu di Mesir tuh kita Oke, punya tempat 2 kamar sama satu satu aula luas tuh. Sekarang kita kan pindah betul. di Harits Allah. Kita punya 3 kamar sama satu aula gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kayak macam gini Kiai. Kita pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan niat pengen punya tempat lebih besar biar Ikhwan istilahnya nampung lah gitu. Tapi qadarullah nih berkah karomahnya pengarsa Abah kita pindah ke tempat yang lebih besar, jamaah juga makin banyak. Jadi Allah, Alhamdulillah. apa namanya ya? Ini makin menjadikan kita menggebu-gebu gitu dalam berdakwah. Pengen benar-benar sayang banget sama Ikhwan tuh gitu. Betul, betul. Pengen kita urusin gitu. Jadi kalau pertanyaannya tadi berapa luas target yang kiranya bakal kita kejar, gimana ya? Ya pokoknya sebaik-baik tempat dan seluas-luasnya tempat gitu. Iya, iya. Yang jelas sih memang saat manakib itu makin banyak ya. Kalau dulu diawali cuma bertiga berempat, akhirnya berkembang jadi 10, 12. Nah, sekarang berapa banyak kalau manakib Ikhwan hadir di sana? Sekarang kita kalau masak, patokannya kalau masak ya, kita kalau masak di dapur itu beras bisa habis 6 kilo. 6 kilo sampai 7 kilo. Untuk kalau kita masak ayam itu 10 kilo lah. Jadi kurang lebih estimasi yang hadir nih teman-teman mahasiswa, ikhwan akhwat yang biasa hadir di acara manakib itu bisa sampai 70 sampai 80. Allah. Muat itu yang yang normal. Normal. Itu yang normal. Kalau acaranya spesial biasanya sampai ya 100. Alhamdulillah. Cukup tuh di sekret yang sekarang nih, yang sekarang lagi di tempat ini. Dicukup-cukupin, alhamdulillah. Pokoknya kita punya kamar jadiin tempat, kita punya kamar satu lagi jadiin tempat, ada tempat sini kamar juga buat akhwat, alhamdulillah. Bahagia seneng gitulah. Alhamdulillah ya, berkah ya ngurusin murid-muridnya Pangarsa Abah nih, Ustaz Husni. Alhamdulillah. Memang kalau boleh, jangan lupa udah ngopi belum? Oh ngopi, monggo. Ngopi. Ini kalau masalah ngopi, aneh juga ada nih, Ustaz. Ini kangen ke Mesir nih. Ini kopi buatan istri, nggak boleh nyebut merek. Gitu. Wah. Ngomong nih, Ustaz. Panas-panasin aneh. Gimana? Butuh berapa ya memang rencananya untuk fundraising sekretariat TKN Mesir nih? Berapa ya? Kemarin sih hasil kita keliling-keliling nanya-nanya sama Mustasmir ya, sama kayak macam lembaga istismar istismar kalau di Indonesia. Kayak antum tuh apa namanya developer ya.
Hmm. Nah, kayak begitu. Anak nanya-nanya itu sekitar 1,5 juta pon atau sekiranya kalau dirupiahkan 1,5 M, 1,5 M ya? 1,5 M, Oh, oke oke, insya Allah. Sekarang dengar kabar-kabar udah dapat 1 M ya? 1 juta. 1 juta le. Amin amin insya Allah. Mudah-mudahan, amin ya Rob, ya Rob. Gimana sekarang model ini, Sat? Apa namanya, cerita dong, model fundraising seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman TKI Mesir? Karena gini, ini kan lokasi di Mesir dan di sana kan lebih banyak Hmm. mahasiswa. Apakah memang yang disasar itu adalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia, khususnya Ikhwan TKI yang di Mesir atau gimana? Jadi kalau format yang istilah kita lagi rancang ini, kita nggak terlalu berharap kepada kawan-kawan sesama mahasiswa, karena memang sesama mahasiswa ya kondisinya beginilah, jauh dari keluarga, Iya, kemudian juga yang sama-sama kita rasain betul. seadanya gitu. Iya. Jadi kita punya harapan besar kepada ikhwan akhwat di seluruh dunia gitu, dimanapun berada. Jadi tidak kami batasi hanya untuk kawan-kawan di Mesir, karena justru yang di luaran sana itu lebih lebih apa ya, lebih luar biasa gitu ikhwan akhwatnya, solidaritasnya anak yakin lebih kuat. Dan satu hal yang paling penting yang ingin kita sampaikan adalah memang kondisi kita atau posisi kita ada di Mesir, tapi yakinlah, jadi dari LDTKN Mesir ini akan melahirkan dai-dai thariqah yang nanti bakal membawa manfaat buat daerah Iya, gitu. betul betul. Jadi dengan adanya markas ini kayak macam kita punya tempat penggodogan ikhwan akhwat, pelatihan ikhwan akhwat. Apa kalau bahasa di Suriah Training upgrading center ya, lah itu. Training training centernya center TKN gitu di Mesir. Benar, sepakat, di Sat. Mesir. Iya, iya. Jadi kan nanti kalau kita sudah punya permanen, tentu kan banyak, setiap tahun ada eh, mahasiswa kita yang kuliah di sana, atau juga keluarga TKN yang anaknya kuliah di sana. Nah, itu kita kalau sudah punya tempat yang tetap itu, kita lebih bisa mengembangkan, mengajak para mahasiswa Indonesia ini untuk ikut aktif dalam amaliyah TKN, ikut menjadi ikhwan gitu kan. Dan lagi ya kabar bagusnya kan Kang Husni sempat cerita tuh apa menjalin banyak hubungan dengan beberapa organisasi kemahasiswaan internasional di sana. Yang kedua, sekarang lagi banyak Alhamdulillah. apa namanya berinteraksi juga dengan teman-teman dari Malaysia kan. Jadi nggak tidak tertutup kemungkinan dakwah TKN itu bukan hanya untuk mahasiswa Indonesia, bisa juga mahasiswa dari apa namanya Malaysia gitu kan, dari Thailand, Singapura. Nah, itu mau jadi lahan dakwah gitu kan. Jadi Antum tahu kalau nggak kita istimewanya TKN Mesir apa? Ada TKN Mesir istimewanya apa? Tahu nggak? istimewanya ya anak-anak muda semua isinya. Tidak hanya anak muda, Hmm. orang Mesir sendiri itu tertarik luar biasanya. Oh ya, Jadi ya, gimana ceritanya itu? Tertarik dengan TKN juga? ya. Jadi Oh, istimewanya itu, selain kita mengamalkan toriko, kita juga jadi tujuannya tidak hanya mengamalkan, jadi dakwah itu benar kenal loh. Bilhal. Bilha langsung. Bayangin, sini tiap hari kan ada zikir harian. Teman-teman rumah kan kalau zikir ya 10 orang juga suaranya tahu lah gimana ya Oh. kalau 10 orang dikumpul. Itu kan tetangga, samping rumah gitu. Itu sampai apa namanya? Enak gitu ya, jadi adem katanya. Ini apa sih gitu. Sampai ada teman anak namanya Muhammad. Muhammad dia orang dari Salam, orang Ma'adi. Itu hampir sebulan sekali datang ke sini ketika apa? Ketika manakib. Kalau nggak manakib datang kayak kemarin pas pertama dia datang. Mhm. Nanya-nanya, Muhammad, dia karena kan di sini namanya Muhammad kan. Muhammad. Muhammad, ini lagi ngapain? Lagi zikir katanya. Zikir apa? Zikir Toriko. Oh, Toriko. Toriko apa? Ja'fariyah. Dia nanya. Ya, dia nanya kayak macam
ini tarekat sini. Enggak, kata anak ini tarekat dari Indonesia. Oh, katanya enak ya, katanya lantunannya begini. Beda sama lantunan Mesir. Kita kan pakai lantunan yang mendayu-dayu gitu loh. Iya, iya. Sunda kan? Iya, 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 Nah, iya. itu ternyata di telinga mereka itu adem, nyaman, enak. Sampai tetangga itu dulu pas masih rumah lama, mohon maaf dengan segala hormat, itu seberang rumah itu tetangga kita itu sering KDRT. Sampai awal-awal baru kita masuk ke rumah sana, kaget juga ini tiap malam apa berantem. Kita tinggal di sana kan setahun tuh. Sebulan kita tinggal di sana masih rame, 2 bulan kita tinggal di sana masih rame, 3 bulan udah mulai sepi tuh rumah. Karena suara berantem mereka dihantam sama suara zikir kita. Itu kan depan-depanan tuh rumahnya tuh. Oh gitu. Mereka teriak, kita zikir juga. Sampai ketika kita pindah dari rumah sana, itu yang tinggal daerah situ itu nahan-nahan kita. Nahan. Jangan pindah. Udah tinggal di sini aja. Kalau kamu punya kekurangan bilang sama kita. Kita bantu. Masalahnya kekurangan kita bukan bersifat lain-lain gitu, tapi kan disebabkan tempat ya. Iya. Masa iya kita bilang ini tempatnya kurang besar, minta dibangun dong, nggak mungkin kan? Coba kalau istilahnya kita tetap di sana, kayaknya itu yang biasanya berantem lama-lama jadi ikhwan kita. Iya betul. Jadi nggak tertutup kemungkinan orang Mesir sendiri akan ikut berTKN nanti. Nggak menutup kemungkinan. Iya. Gitu. Yang penting bagaimana kita menyiapkan diri, LDTKN Mesir ini menyiapkan diri untuk mendakwahkan, memperluas supaya banyak orang bisa menikmati enaknya berTKN. Nah, gitu. Jadi hiburan berTKN itu. Kalau dari teman-teman mahasiswa banyak dari daerah mana aja yang di sana di Mesir nih yang udah jadi ikhwan TKN? Yang udah jadi ikhwan TKN kalau Jawa udah tentu. Bali lah ya udah masyhur, banyak kawan-kawan. Di sini juga banyak kawan-kawan yang istilahnya mengamalkan juga, bahkan jadi ikhwan pengamal yang kuat. Itu khususnya dari kawan-kawan Kalimantan, kawan-kawan Madura. Terus ada juga kawan-kawan dari Lampung. Ada juga kawan-kawan Jawa Timur, Jawa Tengah pastilah itu banyak. Tapi kalau di luaran Jawa itu Kalimantan memang luar biasa. Jadi ada berapa banyak sarang ikhwan di sana nih, Kang Usni? Kurang lebih. Malu sebetulnya mau nyebutin jumlah tuh. Kita punya 400-an. Allah. Kemarin kan antum tahu kan yang kawan-kawan Malaysia itu yang ditalkin jamaah. Dari Wisma Sabah itu? Iya. Itu kan sampai 100 sekian. Alhamdulillah. Dan insya Allah kedepannya kita bersama Tuan Guru nanti akan safari juga tuh ke negeri-negeri Malaysia. Iya. Jadi dakwah kita tidak hanya untuk kawan-kawan Indonesia. Oke. Jadi sebenarnya program fundraising atau wakaf untuk sekretariat LDTKN Mesir ini pasarnya sangat luas ya. Bukan hanya yang ada di mahasiswa di sana, tetapi juga ikhwan yang ada di berbagai daerah, di bagian negara. Khususnya juga bahkan tidak tertutup kemungkinan kalau nanti ikhwan dari Malaysia, dari Thailand merasa keluarganya, ini gue mau nih anak gue nih terbina juga akhlaknya untuk mendalami sambil kuliah di Al-Azhar, sambil juga berzikir, masuklah ke LDTKN Mesir. Alhamdulillah aspek legalnya udah beres, ya kan? Kemarin setelah bulan Ramadan apa setelah Lebaran tuh ya, di 16 Ramadan akhirnya ada pelantikan, SK-nya juga sudah ada. Jadi secara legal kehadiran LDTKN Mesir ini sudah menjadi tonggak baru untuk pengembangan dakwah. Nah itulah jadi teman-teman bikin fundraising sekretariat LDTKN Mesir. Nah kalau transfer itu kemana Kang Usni?
Kalau transfer sementara karena kemarin kita baru resmi, Mm-mm. itu bisa melalui rekening BCA atas nama Ana, BCA nih ya. Muhammad Nomor berapa Muhammad BCA-nya? Sa di bawah boleh. Nanti boleh dicantumkan aja di Berapa bawah nomornya, Kang? BCA berapa? berapa ya? 20 30 sekian gitu. Iya Karena tuh. sendiri nggak hafal itu kan Betul. baru Betul, bikin betul, juga. nggak apa-apa. Karena Khusus banyak juga buat orang Indonesia LDTKN. yang ikhwan-ikhwan dari Indonesia yang apa namanya menyalurkan ke sana. Jadi penting juga tuh ada bank ya, bank dari kita Ya. juga gitu ya. Oke, oke, oke. Dan kalau sudah dikonsultasikan dengan pusat, alhamdulillah sudah. Nanti filenya boleh Boleh, dilampirkan. boleh. Targetnya kapan nih, Kang? Bisa achieve nih selesai fundraising untuk sekretariat LD Mesir. Ya Rob, bismillah 1 tahun, insya Allah. Amin, insya Allah. Jadi untuk teman-teman Ikhwan TKN dimanapun berada yang nonton acara Bertamu Indonesia ini, LDTKN Mesir sedang ada program memiliki sekretariat permanen sebagai tempat training center atau juga markas dakwah TKN di Mesir. Karena memang kebutuhan inilah yang bukan karena keinginan tapi kebutuhan. Semakin banyak ikhwan yang bergabung bukan hanya dari Indonesia, kegiatan amalia seperti khataman manakib, kegiatan ilmiah seperti bedah buku, ada kan namanya Tajul Arifin Center ya, Ya. bikin kajian kitab Nih, gitu kan. kita punya buku-bukunya ini. Ini Oh. kita kemarin udah cetak Miftahus Sudut berapa ratus eksemplar gitu. Tinggal sedikit lagi alhamdulillah. Jadi kita di TAC kajiannya ini. TAC Tajul Arifin Center ya. Ambil nama berkah dari beliau. Nah, ini dengan seiring aktifnya kegiatan banyak yang terlibat, mau nggak mau ada kebutuhan memiliki sekretariat. Jadi silakan nih teman-teman LDTKN kalau ada yang mau ikut nih partisipasi bagaimana mengembangkan dakwah TKN di Mesir, jangan lupa nih ada nomor rekening di sini. Karena bisa jadi suatu saat anak kita, keluarga kita, kenalan kita tuh kuliah di Mesir. Nah, kalau di sana sudah ada sekretariat, terbina. Jauh dari orang tua, kuliah, tapi ada sekretariat, ada markas. Karena kan pengurus akan berganti terus. Suatu saat Kang Husni akan selesai pada masanya kuliah di Mesir. Akan kembali ke Indonesia, nikah gitu kan. Nah, siapa pelanjutnya? Kalau ada training centernya itu akan memudahkan gerak dakwah. Insya Allah berkah nih. Luar biasa, kagum nih gitu kan. Ini mengalirnya luar biasa, bukannya kalau cepat sekali terwujud ya, siapapun yang berwakaf akan luar biasa. Kenapa? Karena kan ini tempat tidak hanya sebatas tempat yang diam, tapi dia memberikan hasil. Iya. Mencetak kader akan pulang mengamalkan ilmunya akan diamalkan. Betul. Ngaburi terus. Betul. Luar biasa sekali. Dia balik dari Mesir, ada yang balik ke Majalengka, ada yang balik ke Jawa Timur, Jawa Tengah katakan, mereka bikin pondok atau mereka ngajar di mana, dengan mereka sudah terbina TKN waktu di Mesir, dia kembangkan jaringan TKN lagi. Jadi memang Al-Azhar ini menjadi pusat intelektualitas Islam nih. Tepat kalau LDTKN memiliki sekretariat. Insya Allah kabul, Kang Husni. Insya Allah kita jadi teman-teman TKN di Jakarta dan tentunya juga nanti ikhwan-ikhwan lain saya rasa sangat mendukung rencana ini dan kita majukan bersama. Karena kalau sudah punya sekretariat, jadi kita kalau ada traveling ke Mesir juga mudah, benar nggak Kang? Kayak tahun kemarin kita pokoknya bawa rombongan gitu kan. Dari Indonesia kalau datang ke Mesir gak usah booking hotel, gak usah bing-bing istirahat, kita sediakan tempatnya. Betul, daripada di hotel, karena di sana juga ada wifi, kamar mandi bagus, ya kan? Di situ bisa ikut aktivitas amalia. Lebih baik uang hotelnya masukin ke situ, berkembang lagi gitu. Apalagi ada yang jago masak tuh, Ustadz Icong ya kan? Jago masak, sambelnya ngangenin tuh. Kayaknya kalau kita ekspor sambal ke Indo cakep kan? Boleh. Gitu, luar biasa. Jadi memang kalau saya lihat sih setahun belakangan ini aktivitas TKN Mesir ini sungguh luar biasa. Sudah jelas itu bukan wilayah kita. Itu adalah bagaimana Pangarsa Abah bermain di situ. Pangarsa Abah menunjukkan bukan menunjukkan, tapi kita lihat bagaimana beliau tuh sangat menolong teman-teman TKN di Mesir, itu nyata sekali lah.
Karena dari 4 orang akhirnya bisa sampai 400. Itu kuasa siapa? Kita cuma Iya ya, dari 4 orang sampai 400 ya. iya. Kan awalnya Iya. begitu, Kang Husni, Ustadz Iqbal, sama siapa lagi tuh? Dua lagi, Ustadz Reja Ustadz Reja, sama satu sama lagi Gus Fauzan tuh. Fauzan. Dari situ Nah, akhirnya bikin medsos. Waktu itu saya sama medsos. lagi dampingin Kiai Wafi itu lagi di Jogja, ada kajian. Malam-malam, tring, ada tekian Mesir nih. Wah, hebat juga nih kan gitu. Nah, dari situlah komunikasi kan. Dari berempat aktifkan medsos, akhirnya ikhwan-ikhwan yang lain, yang ikhwan tekian, karena ada medsos tekian Mesir, mereka berhimpun deh. Dari keluarganya berhimpun. Terus datanglah Kiai Wafi dan rombongan ada talqin, akhirnya bikin safari dakwah, berhimpun lagi. Ya alhamdulillah, insya Allah memang tugas kita ya untuk selalu memberikan yang terbaik. Nah, disitulah beliau guru kita itu membackup gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kalau tadi masalah LDTGN, tadi seperti disampaikan Kang Husni itu ada kurban. Memang rencana kurban di Mesir bagaimana nih? Alhamdulillah tahun kemarin kita bisa kurban. Kayaknya ada yang masak tuh enak juga tuh, lagi tek. Gak apa-apa. Lagi masak nih, karena teman-teman Mesir jago masak juga nih. Ngajain banget itu. itu mode aneh ya waktunya makan maksudnya gitu. Aduh ya. Gimana Kang? Alhamdulillah kemarin kita bisa kurban selenggarain 5 kambing, 2 unta. Oh, ada unta juga. Sejarah juga itu, kita sebagai organisasi baru kembali lagi kepada Abah gitu ya. Karena pokoknya kita nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, berkah karomahnya Abah tuh. 2 unta bayangin, dan itu nggak ada sebelumnya organisasi di Mesir khususnya Indonesia yang bisa potong unta, apa sampai 2. Ya kalau kambing, sapi biasa. Domba biasa ya. Tapi yang sampai unta dan 2. Alhamdulillah. Sampai kawan-kawan heran gitu. Nah, tahun ini kita selenggarain 3 nih. 3 unta. Enggak, kita punya unta, punya sapi, punya kambing. Kalau kemarin nggak ada sapi kan. Jadi kita perluas, siapapun yang mau kurban, kita fasilitasin, kita bisa arahkan ke sapi, ke unta atau ke kambing. Oke. Itu biasanya distribusi kemana tuh Kang? Di Mesir tuh? Distribusi ke mahasiswa. Kita punya 10.000 mahasiswa asal Indonesia yang nggak nyelenggarain kurban di kampung halaman, dan otomatis juga di sini mereka juga nggak kurban kan. Betul. Jadi ahamiyah atau mumayyazat, kelebihan kalau ada ikhwan akhwat yang kurban di Mesir, itu bisa memberikan kebahagiaan untuk kawan-kawan anak-anak Indonesia yang ada di sini. Anak-anak Indonesia yang sedang merantau jauh dari keluarga, berjuang untuk kuliah di Mesir, itu menjadi penerima manfaat, salah satu penerima manfaat dari kurban LDTGN Mesir gitu ya. Insya Allah. Jadi boleh juga dong ikhwan yang lagi di Indonesia nih, di Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Tengah, kalau mau ikut kurbanan boleh dong. Boleh banget. Boleh banget. Untuk syiar TKN juga itu penting, Ustaz. Ya. Iya. Kemana tuh transfer? Sama yang tadi tuh rekeningnya? Sama rekeningnya ke rekening yang tadi, atas nama Muhammad Husni Abdul Aziz. Oke. Tinggal ngasih keterangan aja, nanti jangan lupa. Boleh dong nanti. Iya, sudah ada brosurnya ya, flyernya ya? Brosurnya ada. Nah ini nanti flyer, ini flyer ini tuh. Jadi berapa kurban kambing, kurban sapi, maupun kalau mau urunan unta juga ya. Luar biasa. Jadi alhamdulillah nih kehadiran LDTGN Mesir bisa dirasakan juga kehadirannya oleh teman-teman mahasiswa Indonesia yang di sana, begitu juga masyarakat Mesir di sana ya. Gitu. Selain 2 program ini, apa program yang akan datang yang sedang digadang-gadang, Kang? Kalau yang lagi digadang-gadang, kita kalau tadi programnya lebih kepada sifatnya keorganisasian. Selain keorganisasian, TKN juga gerak di ekonomi. Kita mau ekspor impor nih ceritanya. Wih, mantap. Jadi kalau ada ikhwan akhwat punya produk, kemudian kualitasnya bagus,
siap untuk di go internasional kan. Oke. Bolehlah nanti konsultasi ke Ustadz Idan nih. Beliau sebagai pakarnya pakar, ya kan? Core of the core, Core of the core. Ahlinya ahli. ahlinya ahli. Itu Nanti boleh kita apa namanya tukar barang. boleh. Dari Mesir ekspor ke Indo, dari Indo ekspor ke sini. Kang Husni di Mesir sudah menjalin dengan pihak mana saja untuk terkait dengan ekspor impor ini? Kan nggak mudah juga nih, dalam arti perlu ada kanal-kanal khusus nih. Bisa cerita nggak? Kalau yang udah sekarang kita pegang nih, kita alhamdulillah udah kerja sama Syarikah, sama kalau di Indo mungkin PT ya, kayak macam apa, supplier sebutannya. Kita di kopi. Oh, kopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan gol nih. Amin. Di luar kopi masih ada kemungkinan nih kalau nanti misalnya gini kan, bisa jadi justru karena kalau aktif dari Indo lebih banyak loh komoditi yang kita butuhin di sini. Oh, apa aja tuh Kang? Biasanya ini Areng. apa? Areng. Kalau bahasa kerennya areng apa tuh? Iya, areng ya. Briket. Itu briket. Kemudian atoro. Palawija. Rempah-rempah. Rempah-rempah keren kan Indonesia kan, nomor 1 lah dunia. Pokoknya betul. Itu cakep tuh kalau dimasukin sini. Sementara ini kan Mesir ngambil dari Turki. Oh, oke. Nah, ini Kang Husni kuliah di Mesir, di Kairo, di Al-Azhar. Aktif juga di LDTKN, mengembangkan dakwah TKN. Juga ada TKN Mesir mencoba juga unit usaha untuk membiayai program-program dengan usaha perekonomian, bisnis gitu kan. Kayaknya ada rencana memang nggak pulang ya, pengen netep lama di Mesir kali ya. Karena kan kalau sudah kuliah, ada organisasi, ada bisnis, pulangnya kan jadi susah tuh. Jadi abang ada rencana netep lama di Mesir gitu, cari orang Mesir atau gimana? Enggak lah, anak mah cinta tanah air, Tan. Seneng sama kembang desa. Lambaikan gitu. tangan. Lambaikan tangan. Dan apa rencana sekarang semester berapa, Kang? Anak semester 6. Semester 6. Dari 2 tahun dulu dahulu sekarang kuliah tahun kedua, udah 3 tahun. Berarti 2 tahun lagi kurang lebih ya, insya Allah ya. 2 tahun lagi Mbak pulang udah disiapin tanah sama orang tua, akan bangun pesantren di Ciamis, Banjar. Amin. Insya Allah. Nggak apa-apa, berkah. Mudah-mudahan terwujud Kang Husni. Alhamdulillah nih Kang Husni, ngobrol-ngobrol santai kita nih di sore waktu Jakarta, pagi waktu Mesir, sangat menginspirasi. Jadi teman-teman semua nih di LDTK Mesir ini saat ini punya program fundraising wakaf sekretariat permanen LDTK Mesir. Jadi kalau teman-teman Ikhwan TKN ingin support untuk wakaf ini, nanti boleh nih. Nah, ini ada nomor rekeningnya. Silakan, karena memang dakwah TKN di Mesir ini sangat menarik. Ada banyak puluhan ribu mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana, dan ini menjadi aset bangsa. Kalau kita bisa mendampingi dengan amaliyah TKN Mesir, insya Allah mereka kembali pulang ke Indonesia, mereka ngajar, mereka membangun pondok, itu akan terus mendakwahkan TKN. Jadi banyak umat tercerahkan dengan dakwah tarekat. Mudah-mudahan dengan hadirnya sekretariat LDTKN Mesir yang permanen ini akan memudahkan gerak organisasi, regenerasi, dan kita hanya mempersiapkan diri supaya membantu dakwah Pangersabah, banyak orang mendapatkan kenikmatan dengan berzikir. Seperti itu Kang Husni ya. Betul sekali. Yang kedua tadi mau ada kurban. Nah, kurban ini bisa jadi salah satu agenda atau kegiatan teman-teman Mesir berinteraksi dengan lingkungan sekitar itu ya, dengan para penduduk warga Mesir ya. Karena kan kemarin sampai 600 tuh ininya penerimanya. 600 sak ya. Kurban. Iya, jadi bukan kalau nggak salah kemarin satu bungkus itu 1 kilo 2 on. Oh, 1 kilo 2 on. Oke. Ya,
Anak di kampung cuma 1/4 kilo teh. Di Iya, sini iya, iya, iya. satu orang 1 kilo 2 on. Iya, iya. Tahun kemarin aneh lihat itu ini ya, apa namanya, bukan hanya mahasiswa Indonesia yang di Mesir yang dapat, tapi juga ada orang-orang Mesir, asli Mesir ya. Ya, Nah, itu kan penting alhamdulillah. tuh dengan mendakwahkan. Insya Allah Kang Husni berkah deh. Alhamdulillah. Ngopi dulu tag. Ngopi dulu, ngopi dulu. Yalah ngopi lah, ngopi. Ngomong-ngomong kopi dari antum sampai sini loh. Kopi Bali tuh. Oh, udah dinikmati belum kopi Bali tuh? Mantap itu. Itu belum digiling tuh. Masih biji. Keren tuh. Boleh lah, coba aja besok kalau gitu kira-kira. obrolin. Iya, coba aja kira-kira itu masuk di sana kan di Mesir ini lagi rame kafe-kafe, kedai-kedai kopi ya. Dan banyak tuh kopinya itu banyak dari Indonesia. Nggak ada salahnya kita coba apa namanya bisnis. Bagaimanapun juga hasil bisnis itu kan nanti untuk nopang dakwah TKN, insya Allah. Wah, insya Allah. Gitu. Oke, Kang Husni, terima kasih ya. Tas dulu dong. Sudah menyempatkan apa namanya ngobrol-ngobrol di Bertamu Indonesia. Salam untuk teman-teman semua. Insya Allah lain kesempatan kita bisa jumpa. Kita bikin safari dakwah TKN di Mesir. Kita kunjungi berbagai komunitas baik dari berbagai daerah di Indonesia maupun negeri-negeri tetangga lainnya. Salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.